Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Oresuki. Anime ini bercerita tentang gimana ya ngomongnya. Pokoknya tonton aja videonya sampai habis. Dijamin gak bakal nyesel. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di pagi hari yang cerah, ada siswa SMA yang bernama Kisaragi. Panggil aja dia Joro. Dia mau pergi ke sekolah seorang diri. Tak lama kemudian, tiba-tiba di belakang dia ada seorang perempuan berambut pendek, menepuk punggungnya. Si Joro. Nama dia Hinata Aoi. Panggil aja Himawari. Dia teman kecilnya si Joro. Lalu mereka berangkat bareng ke sekolah. Pas sampainya di sana, mereka disambut oleh sahabatnya yang bernama Oga Taiyokun. Panggil aja Sanchan. Katanya, tumben-tumbenan mereka berangkat bareng. Terus tak tahu kenapa, Himawari melet-melet gak jelas yang membuat Joro gak ngerti apa maksud dia. Singkat cerita, jam udah menunjukkan pulang sekolah. Si Sanchan mau siap-siap eskul buat kompetisi nanti. Terus si Joro karena sekretaris OSIS, dia mau ya kegiatan OSIS. Tak lama kemudian, ada yang datang. Perempuan berambut panjang, berwarna ungu. Dia adalah Akino Sakura. Panggil aja Cosmos. Dia ketua OSIS dan dia juga kakak kelas si Joro. Katanya dia datang untuk menjemput si Joro. Si Sanchan yang jomblo iri kepada Joro. Begitupun Himawari yang gak suka dengan keberadaan si Cosmos. Di situ Himawari langsung pergi. Si Cosmos juga ngomong demikian. Setelah itu, tugas mereka di OSIS selesai. Tinggal diberikan kepada gurunya. Tapi si Cosmos meminta Joro untuk jalan bareng pada hari Sabtu nanti. Si Joro auto terkejut. Terus dia juga gak bisa nolak. Akhirnya dia mau. Pas di rumahnya, dia udah mikir-mikir kalau ini adalah kencannya. Tak lama kemudian, dia mendapat pesan dari Himawari bahwa Himawari ngajak jalan juga hari Sabtu. Tapi Joro karena udah ada janji, jadi gak bisa. Lalu Himawari mengajaknya hari Minggu. Akhirnya Joro mau. Singkat cerita, udah hari Sabtu. Si Joro udah ada di tempat pertemuan yang udah dijanjiin. Tak lama kemudian, Cosmos datang. Si Joro terkejut karena penampilannya wah banget. Lalu setelah itu, mereka jalan-jalan ke situ kemari. Singkat cerita, hari udah sore, waktunya mereka pulang. Pas di perjalanan pulang, Cosmosan mau bilang alasan dia pengen jalan sama si Joro. Terus Cosmos duduk di bangku taman. Di situ, dia menyuruh Joro juga duduk di situ. Si Joro hatinya udah ada gigduk. Dengan suara yang berpatah-patah, si Cosmos bilang kalau dia suka dengan sahabatnya si Joro, alias si Sanchan. Si Joro yang tadinya antusias, kini dia lemas. Ternyata dia bukan suka sama si Joro. Alasan kenapa si Cosmos suka sama si Sanchan adalah ketika final baseball. Tim Sanchan pada saat itu kalah. Semua temannya sedih, kecuali dia yang tegar dan menyemangati teman-temannya. Tapi pas di ruang ganti, si Cosmos melihat dari timur kalau si Sanchan sedang menangis sendiri sambil bentur-benturin kepalanya. Dan di situ, hal yang paling menyakitkannya, Cosmos meminta Joro untuk mendekatkan dia sama Sanchan. Nah, gimana rasanya kalau kalian seperti itu? Bayangin aja, Anda suka dengan cewek itu, tapi cewek itu suka sama sahabat Anda. Dan di situ Anda yang harus mempersatukannya. Kita lanjut. Si Joro gak bisa nolak permintaan si Cosmos. Si Cosmos sangat senang di situ. Lalu dia pulang. Keesokan harinya, Joro jalan bareng sama Himawari. Nampak Joro gak semangat. Dengan kejadian kemarin, si Himawari mencari inisiatif supaya dia ceria. Alhasil, dia memeluk Joro dari belakang. Akhirnya Joro kembali ceria setelah mendapatkan keempukan di punggungnya itu.
Setelah itu, mereka berjalan-jalan. Singkat cerita, hari udah sore. Si Joro senang dengan hari itu. Tapi si Himawari mau ngomongin sesuatu nih. Lagi-lagi di tempat duduk yang sama. Terus dia ngomong kalau dia lagi suka sama seseorang. Yang ternyata dia suka juga sama si Sanchan. Si Joro makin frustasi. Sudah kedua kalinya. Alasannya juga sama. Macam si Kosmos. Tapi Himawari melihat Sanchan dari arah baratnya. Lalu Hima meminta Joro buat membantu dia, biar bisa deket sama si Sanchan. Lagi-lagi dia gak bisa nolak. Singkat cerita, setelah Joro di rumahnya, terlihat Joro yang sangat baik hati, yang gak suka nunjukin amarahnya. Kini dia di rumahnya mengeluarkan semua amarahnya. Siapa yang mempunyai sifat yang sama? Terus dia punya rencana. Dia bakalan bantuin keduanya untuk dekat sama sahabatnya itu. Dan nanti mungkin ada kesempatan buat dia ngambil satu dari cewek tersebut. Keesokan harinya, Joro udah bermuka dua sekarang. Gak mau percaya sama Hima atau Kosmos. Seperti biasa, Hima menepuk pagi-pagi, meluk dia dari belakang. Tapi gak ngaruh sekarang. Terus katanya, Joro udah ada rencana buat Hima. Dan Joro juga ngasih tahu kalau dia bakalan ngebantu Kosmos. これからはひまわりとの作戦の話。 Dan Joro juga ngasih tahu kalau dia bakalan ngebantu Kosmos dan Hima buat deket sama si Sanchan. Singkat cerita, sampai di sekolahan. Ketika Joro mau ngejalanin rencananya, si Himawari malah ngerusak rencana itu. Alhasil, rencananya hancur. Jadi Joro cari rencana lain. Setelah itu, dia ke ruang OSIS. Sama juga, dia ngomong seperti ke Himawari. Lalu menjalankan rencananya. Lagi dan lagi, Kosmos juga menghancurkan rencananya. Alhasil, cari rencana lain. Pas jam istirahat, Hima dan Kosmos mencari Joro. Tapi Joro karena mau tenang, dia pergi ke perpustakaan. Tak lama kemudian, datanglah cewek kalem berkacamata. Dia adalah San Sokwin. Panggil aja Pansy. Di situ dia ngomong kalau dia tahu soal masalah yang lagi dihadapi si Joro. Karena dia selama ini nguntitin dia. Lalu Pansy ngajak ngobrol ke si Joro. Lagi-lagi kursi yang sama. Si Joro udah lemes. Karena pasti kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata dia menyukai Joro, bukan Sanchan. Di situ Joro gak percaya. Cewek yang suka sama dia, cewek biasa aja gitu. Tapi si Joro di situ gak mau pacaran. Lagian dia juga gak suka sama Pansy. Tapi Pansy mau kekeh sama si Joro. Ketika Pansy mau ngejelasin kenapa dia suka sama Joro, Joro malah memotong pembicaraannya. Lalu Pansy punya permohonan. Setiap siang waktu istirahat, Joro harus ke perpustakaan. Kalau tidak, rahasia bakal dibongkar. Keesokan harinya, karena udah janji mau ke perpus setiap istirahat, jadi Joro ke situ. Lalu Pansy meminta Joro bercerita tentang rencananya Himawari dan Kosmos. Joro pun menceritakannya kalau Himawari, dia rencananya buat nonton film bareng. Tapi Joro yang harus mengatur semua itu, karena Sanchan sahabat dia. Joro mau membantunya. Pas sampai di kelas, Joro mencoba memujuk Sanchan supaya mau diajak nonton bareng sama si Himawari. Akhirnya, setelah ada beberapa kendala, si Sanchan mau. Di sisi lain, Kosmos mempunyai rencana buat makan siang bareng. Joro langsung beraksi. Alih-alih dia dibantu bawa file ke kantor. Pas di depan, terlihat Kosmos ada di sana, membawa makanannya. 始めたら俺が頃合いを見て。 Dia sangat gugup, sampai-sampai gaya bicara dia macam samurai. Tapi Joro akhirnya bisa mengatasinya. Singkat cerita, kembali ke Joro yang lagi ngobrol sama Pansy. Ketika sudah mendengar itu, Pansy menanyakan kepada Joro, apakah Sanchan menyukai seseorang? Tapi di situ Joro belum tahu kalau soal itu. Akhirnya ia berterima kasih kepada Pansy. Lalu pas Sanchan sedang bermain basket, Joro bertanya hal itu. Katanya dia punya, tapi dia malu mengatakannya.
Jadi mereka cari tempat yang sepi. Dan tempat itu lagi-lagi di kursi yang sama, yang membuat Joro makin lemas dan malas. Pas dia ngomong kalau cewek yang disukainya adalah si Pansy, situasi makin berputar, kayak roda. Si Sanchan meminta bantuan untuk bisa deket sama si Pansy. Alasannya sama, pas pertandingan baseball, tapi Pansy ada di selatan. Tapi mengingat dia lagi bantuin Cosmos dan Himawari, jadi Joro menolak. Dia pura-pura gak deket sama si Pansy. Singkat cerita, Joro mau ketemu sama Pansy dengan tujuan mau bilang kalau cewek yang disukai Sanchan adalah Pansy. Tapi hati Pansy cuman buat Joro. Walaupun Joro maksa buat Pansy suka sama si Sanchan, Pansy malah tambah marah. Tak lama, datanglah si Sanchan. Dia curiga dengan Joro, karena Joro bilang dia nggak akrab, tapi ngobrol. Untung saja, si Pansy menyelamatkan si Joro. Kalau OSIS sama penjaga perpustakaan mau kerjasama, alhasil Pansy dan Sanchan pergi, tapi kue si Pansy ketinggalan. Pas di kelas, Joro mendapat pesan dari Pansy, kalau Joro gak usah ke perpus dulu. Senin depan baru boleh lagi. Singkat cerita, udah beberapa hari itu, Joro bantuin si Cosmos dan Himawari. Pas Joro sedang santai di kamar, tiba-tiba Cosmos mengirim pesan, minta buat ketemuan. Pas dia ketemu, yang terjadi adalah Cosmos terlihat marah, lalu mengungkapkan si Sanchan suka sama si Pansy. Jadi si Sanchan meminta bantuan kepada si Cosmos. Jadi pusing intinya di situ. Cosmos auto sakit hati karena Joro gak ngomong soal ini kepada Cosmos. Di situ juga ada yang janggal. Si Sanchan salah sangka dengan apa yang dibicarakan si Joro. Jadi Joro yang kena batunya. Alhasil Cosmos pergi. Tak lama, Himawari juga pengen ketemuan. Dan kalian pasti udah nebak kalau Sanchan juga ngomong hal yang sama kepada Himawari. Joro berusaha cari cara supaya tidak salah sangka, tapi tetap aja. Kini Joro merasa tidak diadili, padahal dia udah bekerja keras, bantuin mereka. Dan ini balasannya. Singkat cerita, udah hari Senin. Joro seperti biasa berangkat sekolah, tapi dia terlihat kurang bersemangat. Setelah sampai di sekolah, dia bertemu dengan Sanchan. Dia melihat Joro kurang semangat. Jadi si Sanchan minta Joro cerita, tapi Joro menutup rapat-rapat untuk masalah ini. Tak lama, si Pansy mengirim pesan kalau suruh ke perpustakaan. Pas sampainya di sana, Pansy anehnya udah kayak peramal, tahu apa yang terjadi dengan Joro, yang sia-sia bantuin mereka berdua. Tapi Mimin juga bingung, tatapan dia kayak orang jahat gitu, dan kayak lagi merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, Cosmos, Himawari, dan Sanchan secara bersamaan datang ke perpustakaan. Mereka terkejut ada Joro di situ. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatane, bye-bye.